Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk berikhtiar, berusaha agar mampu menjadi hamba yang terbaik. Karena melihat perjalanan waktu, perputaran waktu sungguh semakin cepat. Isyarat akhir zaman semakin nyata. Maka melihat sempitnya waktu yang ada, yang tersisa dalam kehidupan kita, usia kita sudah tidak muda lagi, maka kita harus pandai-pandai mencari peluang. Harus pintar mencari pengganti dari amalan yang kita tidak mampu. Misalkan usia sudah 70, 80, untuk sholat malam sudah sulit. Karena ini sunnah, mungkin dilewatkan. Usia sudah sepuh, pengen puasa sunnah. Puasa sunnah nggak kuat, tinggal lagi. Ada keinginan kuat untuk bersedekah, tapi ternyata harta kita tidak sebanyak yang kita idamkan, dan kita pun tak mampu. Maka apa yang kita mampu? Satu-satunya yang tidak memerlukan tenaga, yang tidak memerlukan harta, adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir-zikir yang kita lantunkan ini ada banyak keutamaan. Ada banyak pahala yang janjinya surga, yang janjinya ampunan, yang janjinya rezeki, yang janjinya dipanjangkan usia, yang janjinya Allah bebaskan dia dari kesulitan ketika sakaratul maut. Artinya kita perlu membaca, kita perlu belajar mana nih wiridan, mana nih zikir yang bisa kita amalkan. Salah satunya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang mengatakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa tabarakallah, di ujungnya wa tabarakallah. Bapak Ibu, begitu kalimat zikir ini, wirid ini keluar dari mulut kita, keluar nih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa tabarakallah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Syukran. Langsung ditangkap oleh malaikat. Kalimat kita ini nih, wiridan tadi yang kita ucapkan, ditangkap oleh malaikat, kemudian dibawa kemana? Menghadap Allah. Karena menghadap Allah ini harus melewati beberapa tahapan tingkatan langit.
langit pertama, langit kedua, ketiga, sampai bertemu dengan Allah. Yang menariknya adalah Bapak Ibu, ketika berada di langit pertama, maka seluruh penduduk langit itu akan mendoakan orang yang mengucapkan wiridan zikir yang tadi kita sampaikan. Apa doanya? Doanya ampunan. Ya Allah, ampunkanlah si fulan yang sudah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa tabarakallah. Seluruh, tidak terkecuali, siapapun yang ada di langit pertama akan mendoakan. Naik langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya seluruh penduduk langit dari langit pertama sampai langit ketujuh semuanya mendoakan. Hanya dengan satu kali kita membacanya. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, sampai kapan malaikat itu mendoakan kita? Kan gitu. Dalam hadis itu disebutkan hatta yalqa wajhallah, sampai berjumpa dengan wajah Allah. Al-Imam An-Nawawi memberikan makna. Ada dua makna. Satu maknanya adalah sampai kalimat ini yang kita ucapkan bertemu dan berhadapan kepada Allah, diperlihatkan kepada Allah, maka ketika itulah malaikat berhenti mendoakan. Makna yang kedua Bapak Ibu adalah sampai berjumpa dengan Allah, wajah Allah itu artinya sampai orang yang mengucapkan itu meninggal dan bertemu dengan Allah. Artinya Bapak Ibu, kita duduk, kita baringan, kita kerja, ketika kita telah melafazkan wirid ini, malaikat terus mendoakan sampai kita meninggal. Maka ini perlu kita renungkan. Kalau tidak Bapak Ibu, sungguh kita ini akan semakin terlenakan. Ya, karena memang akhir zaman itu yang jujur dibilang bohong, yang bohong dibilang jujur. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu kata Nabi, sampai ada ruwaibidah yang nggak punya ilmu ngomong tentang urusan orang banyak. Artinya isyarat bahwa nanti akan ada hal-hal seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wirid yang kedua adalah apa? Habis sholat kan kita selalu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi sebelum itu kan ada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal. Masih baca Pak, Bu? Setelah sholat sebelum subhanallah masih dibaca ayat kursinya? Masih ya? Rutin ya? Apa faidahnya? Keutamaannya? Kata Rasulullah, kalau kita membaca ayat kursi ini setelah sholat, sebelum kita wiridan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ini, tidak ada yang menghalangi kita dengan neraka, tidak ada yang menghalangi kita dengan surga kecuali kematian. Artinya dekat kita ini dengan surga. Yang menghalangi kita masuk surga itu cuman kematian. Maknanya adalah sebenarnya kita bisa langsung masuk surga, cuman kita belum mati, kata Nabi begitu. Nah, bagi yang belum sempat melaksanakan, ayo kita biasakan. Kenapa yang kita ini kan usia sudah usia pensiun semua kita rata-rata ya kan, lari ke masjid nggak kuat seperti anak muda dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa usia kita, amin ya rabbal. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan fikih ya. Kita masuk pada rukun salat. Kalau kita baca Pak, Bu, menarik ini sebenarnya. Saya bacakan dulu ya, rukun salat itu. Ada berapa Pak? Rukun salat itu. Saya bacakan ya. Wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan.
Rukun sholat itu ada 18. Ada 18. Kita belum jelaskan nih, kita bacakan satu-satu dulu. 1. Niat. 2. Al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri kalau mampu, ndak duduk. Kalau ndak mampu, sakit, pegel, duduk. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari surat Al-Fatihah. War ruku' wat tuma'ninah. Ruku', tuma'ninah. Ruku' itu rukun, tuma'ninah itu rukun. Tuma'ninah itu apa, Pak? Tenang, anteng, ndak buru-buru. Warraf'u wal i'tidal, rukun, ya, mengangkat habis rukuk dan i'tidal, tuma'nina, rukun. Sujud, rukun, disertai tuma'nina, rukun. Duduk di antara dua sujud, rukun dan tuma'nina. Kemudian duduk tahiyat akhir, itu rukun. Dan tasyahud di dalam tahiyat akhir juga rukun. Dan sholat ala nabi juga rukun. Sholawat waktu kita baca at-tahiyyatu. Itulah rukunnya. Pertanyaan kita, Bapak Ibu, kita kan sudah belajar ada namanya sunnah, ada namanya rukun, ada namanya syarat kemarin. Syarat sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, ya kan? Kemudian ada sunnah sholat, ada rukun sholat. Pertanyaan kita, Bapak Ibu, setelah kita belajar ini, mulai dari syarat wajib sholat, syarat sah sholat, ya, kemudian sunnah sholat, rukun sholat, ada nggak khusyuk di dalam sunnah dan rukun sholat? Ada nggak, Pak, Bu? Khusyuk di dalam sholat itu masuk dalam rukun atau tidak? Tadi udah kita sampaikan rukunnya. Ada nggak khusyuk itu masuk dalam rukun? Kalau masuk pasti ditulis di kitab. Nggak ada disebutkan khusyuk di sini. Adanya tuma'ninah, ya kan? Sunnah juga nggak ada, syarat juga nggak ada. Maka jangan menyalahkan nggak sholat. Ngapain sholat? Sholat juga nggak khusyuk. Rukun itu kalau kita tinggalkan batal sholat, batal sholat. Sunnah kalau kelewatan kita ganti dengan sujud sahwi. Sunnah nggak ada, rukun nggak ada. Kalau nggak khusyuk sholat kita, kira-kira sah nggak? Itu yang pengen kita garis bawahi dulu, ya. Nah, khusyuk itu ada dua, ada khusyuk mutlak, ada mutlak khusyuk, ya. Khusyuk mutlak itu artinya khusyuknya 100% sampai nggak ingat urusan dunia. Allahu Akbar, 100% dia udah khusyuk. Adapun mutlak khusyuk itu artinya tidak 100%. Yang 100% itulah yang tidak wajib, ya. Yang tidak wajib itu khusyuk mutlak. Kalau mutlak khusyuk itu artinya kita harus menghadirkan, berupaya kita khusyuk. Khusyuk itu adalah pemberian dari Allah. Dan masing-masing kita bisa menghadirkan khusyuk dengan cara yang berbeda. Nggak bisa disamakan. Kalau cerita tentang pengalaman, tata caranya mungkin, tapi ketika kita amalkan mungkin nggak kita dapati, ya kan? Ada orang khusyuk supaya nggak ingat dunia, supaya nggak ingat urusan-urusan, agak dibaca Allahu Akbar, suaranya dilirihkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan adanya suara keluar, dia dengar, pikirannya lebih fokus, kan gitu, Pak, ya. Ada dengan cara apa lagi, Pak? Merem, Allahu Akbar,
Padahal hukum awal merem itu dalam sholat apa? Makruh, tidak disukai Allah. Masa ngadep Allah merem, gitu kan? Tapi ketika merem itu untuk menghadirkan kekhusyuan, hukum makruh itu hilang. Ya kan? Gitu ya. Maka kita dulu pernah membahas sholat itu salah satunya tujuannya untuk mengingat Allah. Maka salah orang nggak mau sholat kalau dia termasuk apa? Eling-eling tuh Islam apa? Iling apa eling itu? Islam apa kejawen? Nggak sholat yang penting ingat Allah. Orang cara mengingat dan bukti ingat Allah itu adalah ya sholat. Nah, kami ingin menyampaikan beberapa hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan khusyuk sholat ini, supaya setelah ini kita paham nih. Sebelum perang Hunain, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk mengamati dan melihat posisi musuh, supaya tahu nih nanti kapan menyerangnya, berapa pasukan yang harus dibawa. Pada waktu itu Rasulullah berada di antara kedua lembah. Ini bukit, lembah, ini bukit, ini bukit. Tengah-tengahnya kan itu lembah situ. Sudah dikirim kok nggak pulang-pulang. Sampai azan subuh nggak pulang. Sahabat yang dikirim untuk melihat, memata-matai. Ditunggu Rasul kok belum datang, apa sudah dibunuh nih, ya kan? Azan sudah, sampai iqomah, akhirnya sholat. Beliau bimbing sholat. Allahu Akbar. Kiblatnya agak mengsong dikit dari lembah tadi, sehingga Nabi ketika sholat Allahu Akbar masih kepikiran dengan sahabat yang diutus tadi. Agak-agak sekali-kali nengok ke lembah, ya kan? Kenapa? Nunggu sahabat itu datang atau tidak. Artinya dengan hadis ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini memberikan isyarat kepada kita, kalau kita sudah sholat masih keingetan urusan dunia itu wajar nggak? Wajar, ya kan? Wajar, ya kan? Allahu Akbar. Iya, tapi Nabi nggak kayak itu. Kalau perlu loh, nengok-nengok tuh kalau kayak ibu-ibu nih bawa anak kecil, Allahu Akbar. Meski kepikiran, nggak mungkin nggak kepikiran. Apalagi sudah mulai ngerangka, di sampingnya ada ibu yang lain bawa kacamata, matanya tengok-tengok. Selama nggak membelakangi kiblat nggak masalah. Sholatnya sah nggak sah, tapi gerakan itu dan ngelirik itu memang dibutuhkan, dibutuhkan. Bukan sembarang lirik dan noleh, enggak. Seperti salah satu masjid ada bapak-bapak sudah 80 tahun, ya terlambat belajar sholatnya. Sholat dekat pintu masuk, setiap kali orang masuk dilihatin, ditoleh. Itu kan nggak perlu. Itu yang bisa membatalkan gerakan itu, ya kan? Berpaling dari Allah. Rasulullah mengatakan kita nggak boleh berpaling. Makanya ketika kita salam, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullah, baru noleh. Kenapa? Karena noleh dalam sholat itu nggak boleh. Jadi jangan noleh dulu. Assalamualaikum, salam dulu. Ya, ikhtilasun yakhtalisuhul syaitan li'ibadihi. Noleh itu adalah perbuatan iblis supaya kita korupsi dalam sholat. Korupsi kok? Iyalah, harusnya kita ngadep Allah, kita itu kerjaan setan artinya. Atau misalkan kita sedang sholat, tiba-tiba dengar suara orang ribut di sana atau ada tembakan, kira-kira kita sholat tuh kepikiran nggak? Batal nggak sholat kita? Ya nggak batal, ya.
Cuman setiap kali kita kepikiran, kita kembalikan bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah. Kenapa? Karena kita jangan sampai seperti orang-orang di luar itu, kok nggak sholat ya nyantai, merasa inilah takdirku, ya kan? Bapak Ibu, ketika kita berat melaksanakan sholat dan kita tidak lawan, dan akhirnya kita tidak melaksanakan sholat, itu artinya bahwa Allah sedang tidak mau bertemu dengan kita. Kebayang kalau Allah nggak mau ketemu sama kita, apa yang kita harapkan lagi? Maka alhamdulillah Allah ikrarkan dalam Al-Quran kepada kita bahwa musuh yang sesungguhnya, musuh yang nyata bagi kita adalah setan. Sampai dalam sholat, setan itu punya beberapa tahapan dalam menggoda kita untuk melaksanakan sholat. Pertama, setan itu akan, ini menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan ada 7 cara tipu daya setan. Satu, dia akan membatalkan niat kita. Kita sudah pengen niat, kata setan, enggak usahlah sholat. Tapi ternyata kita masih kuat niatnya, kita laksanakan. Nyerah nggak setan? Nggak nyerah, Pak. Bahkan ketika azan dia lari terbirit-birit, terkentut-kentut, habis azan balik lagi dia, balik lagi. Ya. Ketika kita jadi sholatnya, karena sudah dari awal kita niat ingin sholat, maka tahapan yang kedua yang dilakukan oleh setan ini adalah menyuruh kita untuk menunda-nunda sholat. Ini biasanya ibu-ibu di rumah, ya Bu ya. Makanya bapak-bapak tuh sulit ke masjid, ya. Ibu-ibu kan masjidnya itu rumah, makanya sholatnya agak susah. Lagi nyuci azan, ya Allah sudah azan, nanggung, tambah dibisikin, santai aja, masih banyak waktunya. Itu setan membisiki kita. Kan tadi kita tetap sholat karena kita yakin bahwa sholat itu wajib. Dia nggak lari. Cara yang kedua, kita disuruh nunda sama dia. Akhir waktu aja, masih ada waktu. Ternyata kita menang, Bapak Ibu. Tetap sholatnya tepat waktu. Nyerah nggak setan? Enggak. Bisikin lagi. Kita disuruh sholatnya buru-buru. Pernah nggak Bu? Sholatnya buru. Kalau di masjid insya Allah nggak ada yang buru-buru. Tenang aja, ada imam, ya. Ada imam, nggak ada yang buru-buru ya. Sholat sunnah masih kelakon, sholat ba'diyah juga kita laksanakan. Tapi di rumah buru-buru. Yang ketiga tuh Pak, ternyata ya Allah iman kita masih kuat. Sholat tetap dilaksanakan, tidak ditunda, dan tetap sholatnya nggak buru-buru, nggak nyerah. Setan nggak nyerah. Makanya di situ kita paham kenapa Allah mengatakan bahwa setan itu aduun lakum, fattakhidhuhu aduwa. Ambillah, jadikanlah setan itu sebagai musuh. Maka tahap berikutnya adalah setelah kita tetap sholatnya tidak buru-buru, kita akan dibuat oleh setan untuk riya, ya kan? Riya. Sholatnya agak dilamakan supaya dilihat orang. Makanya ada khusyuk munafik, ada khusyuknya orang beriman. Khusyuk orang munafik itu dibuat-buat. Allahu Akbar. Tapi hatinya urusan hati kita nggak ngerti. Cuma ini dijelaskan, nggak disukai, ya. Memperlihat kenapa? Riya bisa jadi. Biasa aja sholatnya, Allahu Akbar. Jadi biasakan saja, ya. Nah, ternyata kalau kita mampu melawan setan, kita menang dan kita tidak riya, maka lanjut lagi.
Kita dibuat ujub sama setan, Pak. Riya kita enggak, alhamdulillah, tapi dibuat ujub. Ujub itu apa sih, Pak? Ujub itu bangga terhadap diri sendiri, tapi bukan sombong. Ya. Dia enggak ngomong depan orang, alhamdulillah semalam saya tahajud, enggak. Cuman dalam hatinya, alhamdulillah saya walaupun miskin, tahajud enggak pernah tinggal. Bahkan kadang-kadang membandingkan dengan tetangganya. Alhamdulillah. Dalam hati, Pak, dalam hati. Itu ujub, Pak. Itu hati-hati. Maka begitu muncul, segera diistighfari. Segera diistighfari. Ini, ya. Kalau ternyata kita mampu lagi, alhamdulillah kita enggak ujub, naik lagi, ya. Kita digoda, dibisiki untuk bisa ditawarkan oleh setan supaya punya angan-angan, supaya dikenal oleh orang, supaya viral. Makanya sholatnya di syuting, di videoin, di upload, di update statusnya. Hati-hati, itu salah satu jebakan setan. Ya, walaupun tidak, jangan nanti kita mentang-mentang orang update, orang ini statusnya, ini mah ria, nggak boleh. Karena hari ini jujur ya, kami selalu mengingatkan pesan Gus Baha itu menurut kami penting kita sampaikan. Hari ini orang berbuat buruk itu sudah ya kemana-mana, nggak nanggung-nanggung, di syuting, disebar luaskan, dah nanggung-nanggung. Lah kita berbuat baik, takut semua, nggak ada yang jadi contoh, sehingga anak kita nggak melihat contoh kebaikan. Tapi hati-hati saja. Dan yang terakhir, baru nanti setan akan masuk ke puncak tertinggi, dia akan memainkan takdir. Apa-apa inilah mungkin udah takdir saya. Nggak sholat ya takdir saya, Allah nggak kepengen saya sholat. Ya kan gitu. Nah inilah kita khawatirkan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali terkait dengan khusyuk. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis kedua Bapak Ibu, Nabi pernah sholat, Pak. Habis sholat Nabi nggak zikir, langsung keluar sampai ngelewati pundak sahabat. Sahabat kan habis sholat masih duduk kan, dan sahabat penuh. Tumben-tumbennya nih Nabi kok langsung. Ada nggak jamaah kita habis sholat langsung keluar? Ada ya. Jangan disebut, nggak enak ada orangnya. Nggak apa-apa ya. Nah, Nabi langsung keluar, masuk ke rumah. Tetapi apa yang terjadi? Rasul masuk lagi, Pak. Bukan kebelet. Tapi Rasul ingat di rumahnya ada seonggok emas. Beliau nggak mau lama-lama ada emas di rumahnya. Beliau pengen segera membagikannya. Diambil sama Nabi, balik lagi ke masjid. Artinya, kapan Rasulullah ingat emas itu? Waktu sholat apa setelah sholat? Kira-kira waktu sholat. Ya kan? Selesai sholat. Kan karena Rasulullah habis salam langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak zikir dulu. Kalau di luar sholat kan beliau zikir dulu kan. Itu habis salam langsung. Artinya bahwa khusyuk itu memang sulit didapatkan. Bukan berarti sholatnya Nabi enggak khusyuk, bukan. Dan jangan memahami khusyuk itu artinya kita lupa dunia. Enggak. Buktinya apa? Buktinya sahabat, Ustaz, waktu kenapa dicabut waktu sholat nggak ngerasa, itu kan khusyuk. Iya betul, itu puncak khusyuk dan berserah diri, itu seperti itu. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan ketika dalam keadaan terjepit, ketika dalam keadaan sakit, dan kita cuman perlu sama Allah. Sholat kita itu kadang-kadang nggak terasa sudah setengah jam. Ya kan? Kenapa? Karena pada waktu itu nggak ada urusan lain, nggak ada pikiran lain kecuali hanya satu, Allah.
Makanya dulu sahabat itu kan nggak kayak kita, hidupnya penuh dengan motivasi dari Rasulullah, penuh dengan contoh dari Rasulullah. Godaan belum ada, mau ngutang juga mereka nggak kepikiran. Kenapa? Nggak kayak kita hari ini, ya kan? Ditawarin, dan orang mengiklankan riba, pinjaman online itu nggak nanggung-nanggung hari ini, ya. Makanya kalau orang sudah menganggap riba itu hal yang biasa, zina itu hal yang biasa, minum-minuman itu hal yang biasa, tunggu saja waktunya. Dan ini sudah terjadi, Pak. Ini sudah terjadi. Maka anak kita sekali lagi, Pak, kalau nggak dibekali dengan ketakwaan, selesai. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah yang akan ngajarkan. Saya itu ngelihat proses nih, nggak tahu nih Ustaz Andi udah sertifikasi belum? Sudah, ya. Itu ya Allah, kok guru sekarang tuh repot sekali, Pak. Harus verifikasi ini, ijazahnya harus masuk ini, harus, ya Allah, sampai anak muridnya nggak keurus. Kadang-kadang kalau Ustaz Andi enggak, nah, ya. Kadang-kadang, ya kan? Ya Allah, iya. Itu yang kita khawatir. Bukan penting, tetap sertifikasi dan yang lain penting. Cuman jangan sampai, kok sampai ada yang stres, sampai ada yang, ya Allah, ya. Dan gara-gara sertifikasi apa P3 banyak yang cerai, ya kan? Istrinya dapat itu langsung gugat cerai. Wah, ini bahaya ini, ya. Nah, maka akhir zaman ya begitu, Pak, begitu. Makanya ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita ya, Pak, ya. Ya. Rezeki Allah yang ngatur sudah. Kan rezeki itu mau kita dapat dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, nominalnya sama, Pak. Nggak beda, Pak. Sudah ditentukan sama Allah. Kita mau ngambilnya dengan cara yang halal apa dengan cara yang haram. Udah begitu aja. Sampai pernah salah satu temannya Ustadz itu ada tender apa istilahnya, bangun apa gitu kan, karena ada unsur-unsur ribanya dia nggak mau, ya, akhirnya ya karena rezeki sudah ditentukan diambil sama si fulan, dilala si fulan ini, entah dia keluar entah dia sakit, akhirnya nggak jadi, ditawarkan lagi ke temannya Ustadz, katanya kalau mau saya nggak mau sistemnya pakai ini, siap udah, Masya Allah, ya kan. Tinggal kita seyakin apa kita terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya kan gitu. Kalau kita kalah, maka ya resikonya ya sulit hidup kita, ya. Nah, itu Nabi SAW. Bahkan banyak hadis yang lain, hadis yang Rasulullah pengen manjangkan sholat, ya, ternyata dengar suara bayi, nggak jadi dipendekin sholatnya. Ini artinya apa? Bahwa khusyuk 100% itu tidak wajib, tapi menghadirkan kekhusyuan itu yang wajib. Yang batal sholat itu kalau dia tidak khusyuk dari awal, itulah membatalkan. Makanya sampai masalah kentut, masalah makan, kata Rasul, la yusalla, jangan sholat fi hadrati ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan. Kenapa? Karena nanti sholat, ingat, Nabi jauh-jauh hari sudah mengisyaratkan kepada kita, mengingatkan. Ini agar kita paham, kalau nerima tamu sudah dekat jam makan atau buka bersama di masjid, ya kan, sepakati dulu, makan dulu apa sholat dulu. Ah, gitu ya. Makan dulu, sepakat biar sama, makan dulu atau sholat dulu. Sholat dulu, yang penting bukaan dulu. Nanti khawatirnya sholat, ingat, apalagi kalau prasmanan, nanti masih enggak ya. Iya, gitu. Yang kedua, jangan sholat nahan kentut, jangan sholat nahan kencing. Ini isyarat dari Nabi, karena nanti sholatnya nahan-nahan kentut, nahan-nahan kencing, ya kan gitu.
Nah, kan arti ternyata alhamdulillah kalau begitu sholat kita insya Allah diterima semua ya. Iya 100% khusyuknya gimana? Maka setiap kali ingat urusan dunia, astagfirullah. Hadirkan gimana caranya, jenengan punya cara sendiri. Kalau kami pribadi ditanya, kami hanya satu caranya. Kalau sholat bersuara, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki. Kalau diam itu belum bisa saya, Pak. Kayak orang sebentar aja sudah masuk semua sini, langsung datang semua, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Setelah itu yang mau bertanya boleh. Rukun sholat yang pertama niat, alhamdulillah sudah nggak usah kita bahas ya. Niat ini insya Allah sudah paham semua. Yang kedua, berdiri jika mampu. Berdiri nggak usah kita bahas, udah alhamdulillah. Yang kita ingin bahas itu kalau nggak mampu berdiri. Bapak Ibu, berarti nggak mampu berdiri itu sholatnya kata Nabi, fa illam tastati faqa'idan. Duduk. Kalau nggak bisa berbaring muttaji'an. Kalau nggak bisa berbaring miring, telentang. Nah, ya. Salat Bapak Ibu duduk itu ada beberapa cara duduk. Satu, ada yang duduk seperti ibu-ibu sama bapak-bapak nih di atas kursi. Salatnya ya. Ada yang duduk di bawah, ya kan? Nah, nanti kalau kita bisa duduknya di bawah, itu lebih baik. Duduk di bawah, kayak duduk di antara dua sujud, tahiyat pertama gitu duduknya, ya. Nah, kita contohkan ya, kita duduk di atas ini dulu ya. Kalau bisa takbiratul ihramnya tetap berdiri, Allahu Akbar. Kalau masih kuat berdiri teruskan, capek duduk. Nah, ya. Rukuknya tentu beda rukuk dengan sujud ya. Sujud harus lebih rendah. Allahu Akbar. Kalau bisa kepala sejajar dengan dengkul. Malah kalau dilewatkan lebih baik. Kalau bisa jangan dipaksakan. Ustaz sudah beginilah mentok, ya udah karena sakit ini. Kalau bisa rukuknya, ya. Sami Allahu liman hamidah, dibawakan lagi serendah mungkin, sebisa mungkin sujudnya. Ini nggak masalah. Nah, sekarang kalau kita duduk begini lebih enak. Duduknya begini. Nah, sama aja ya. Rukuknya kalau bisa sampai ke batasan tempat sujud rukuknya. Berarti pahatnya agak diangkat dikit rukuknya. Nah, gitu. Sujudnya kan bisa sujud biasa. Biasa. Ini lebih baik karena ya ketika ada tahapan ini boleh sholat berdiri, duduk dan berbaring, itu secara nilai, mohon maaf ya, secara nilai itu berbeda. Ya, nilai pahalanya. Nggak bisa duduk, berbaring. Baring pertama itu di atas apa ini? Kanan ke kiri. Misalkan sana kiblat ya, kiblat ke sana, maka berbaring begini sholatnya. Kalau ada bantal di sini kasih bantal. Nah, sholatnya begini. Ya, bukan terlentang. Kalau masih bisa begini. Kalau nggak bisa baru terlentang, kayak rumah sakit. Belakangnya ditandai, dikasih apa? Bantal. Sholat. Nah, ya. Kalau nggak bisa juga isyarat kepala, nggak bisa isyarat mata. Ini membuktikan bahwa sholat itu tidak gugur walaupun kita dalam keadaan sakit sekalipun. Maka kita perlu mempertanyakan, orang yang sehat walafiat, badan sehat, masih muda nggak sholat itu namanya udah keterlaluan ya. Nah, itu sholat duduk ya. Jadi kalau bisa berdiri, kalau nggak bisa ya duduk. Ini rukun yang kedua dan yang terakhir kita bahas ya. Takbiratul ihram sudah paham semua. Kemudian membaca Al-Fatihah. Walaupun kita makmum tetap membaca Al-Fatihah ya.
Kalau madhab yang lain, madhab Abu Hanifah nggak perlu lagi, karena bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, ya. Nah, di sini dulu, silakan kalau ada yang mau bertanya, baik terkait dengan materi yang kita sampaikan atau di luar materi. Monggo. Ya. Ada jamaah sakit di rumah sakit itu. Terus arah panjangnya itu ke timur, ke barat. Apa perlu dicari? Ya. Bapak Ibu, maka penting ini bagi kita. Kalau kita mampu di ruangan itu ngambil satu ruangan satu atau dua orang, berarti kelas 1 ya. Kan kita bisa memposisikan, ya kan? Kalau bertiga itu gimana caranya? Memang harus dihadapkan ke kiblat, izin sama pihak rumah sakit. Dan untuk orang sakit, Bapak Ibu, untuk orang sakit di rumah sakit ataupun di rumah kita sendiri, upayakan jangan sholat sendiri, kita yang mengimami. Bu, kita sholat zuhur dulu. Kalau ibu kita sudah nggak begitu, agak-agak lupa, zuhur bersuara boleh, boleh. Cuman jangan teriak-teriak. Yang penting ibu kita dengar. Itu lebih aman, lebih baik bagi orang sakit. Ditayamumkan kalau nggak bisa kena air, kalau bisa kena air semprot, ya, diwudukan oleh kita. Selesai wudu, anaknya, saudaranya, siapapun yang ada di situ diimami, ya. Jadi jangan disuruh sendirian, diimami, gitu, ya. Dihadapkan ke kiblat. Monggo kalau ada yang lain. Gak ada? Monggo Pak. Laki-laki sholat ya, baik ya. Pertanyaannya, kalau ada laki-laki ngimami, bukan ngimami, sholat tapi celananya lebih panjang menutupi mata kaki gitu ya, sholatnya sah apa enggak? Ya kan? Kalau kita lihat syarat sah sholat itu, ya kan, menutup aurat. Dan yang membatalkan sholat itu tidak termasuk orang yang sholat celananya di bawah mata kaki. Sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Enggak termasuk hal yang membatalkan sholat. Itu diperselisihkan ulama terkait dosanya. Ya, ada yang mengatakan, sudah pernah kita bahas, isbal ini yang celana panjang di bawah mata kaki ini kan kata Nabi bahaya ya di neraka nanti kan. Tapi pada waktu itu Abu Bakar agak sedih nih, kenapa? Karena pakaiannya di bawah mata kaki, kata Rasul. Adapun engkau enggak. Kenapa? Karena Abu Bakar itu menggunakan itu tidak untuk sombong. Jadi alasan itu adalah dikhawatirkan nanti menimbulkan kesombongan. Di kita di Indonesia, celana di bawah mata kaki itu bukan tanda kesombongan. Beredar di zaman itu di Timur Tengah merupakan bagian kesombongan dan merupakan hal yang dibangga-banggakan ketika dia punya baju perempuan kah misalkan, atau laki-laki yang semakin panjang semakin kita ndak ya. Jadi terlepas dari perselisihan pendapat ini, tentu keluar dari pendapat itu akan lebih baik. Keluar dari perselisihan pendapat akan lebih baik. Ada yang mengatakan tidak masalah selama tidak sombong, ada yang mengatakan enggak karena janjinya dosanya besar. Jadi kita boleh. Ulama Mesir sudah kita sampaikan. Kalau jenengan perhatikan, ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Suriah ini sama. Jubahnya, Ustaz Andi, perhatikan aja. Jubahnya itu kalau nggak pas mata kaki, di bawah mata kaki.
Tapi ulama Saudi semuanya di atas mata kaki. Perhatikan aja ya. Karena tadi yang dimaksud larangan itu dikhawatirkan ada kesombongan. Kalau nggak sombong nggak masalah. Nah, gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, kita kalau agak pendek itu celana kita terhindar dari najis, ya kan? Istri nyucinya nggak terlalu capek. Kenapa? Nggak kotor, nggak kena debu, ya kan? Ya gitu. Gitu Pak. Jadi nggak mempengaruhi kesahan sholat. Monggo. Enggak Pak. Saya tadi ngimami pakai kacamata, wah. Boleh, yang penting pastikan kacamata tidak menghalangi kita sujud. Betul. Bagus pertanyaan beliau. Karena kacamata Pak kalau keras dan menghalangi sujud kita. Sujud itu harus utuh antara jidat dan hidung. Ya. Ada 7 anggota sujud yang harus kita pastikan. Di antaranya ini. Boleh Pak selama tidak menghalangi anggota jidat dan hidung. Boleh. Kacamata renang aja lah, susah itu gimana kayaknya. Masa sholat pakai kacamata renang ya? Iya. Nah, ya. Ada lagi? Enggak Pak. Kalau pada tidur kakinya pada tidur gimana? Kalau dia nggak bisa, yang saya contohkan tadi, nggak apa-apa selonjoran. Iya, semampunya. Kalau dia nggak bisa tadi, bersila nggak bisa, duduk seperti di antara 2 sujud nggak bisa, bisanya cuma selonjor nggak masalah. Sama seperti orang baringan tadi. Orang baringan kan kakinya ke kiblat, cuman ditaruh kayak di rumah sakit kan, dihadapkan ke kiblat. Betul begitu, arahnya ke kiblat. Iya. Boleh Pak. Ya, memang begitu. Ya. Monggo ibu-ibu. Baik, kalau sudah nggak ada ya, kita rasa untuk malam hari ini kami tutup dengan hal yang mungkin kita anggap sepele, yaitu terkait dengan tidur. Tidur kan bentar lagi kita tidur ya. Tidur ini juga kadang-kadang kita melihat dan datang dalam tidur kita yang kita sebut dengan mimpi. Mimpi itu ada 3 jenisnya dalam hadis rawahul Bukhari. 1, hadisun nafsi. Mimpi itu karena kita memikirkan terus menerus, disebut buah pikiran. Kepikiran punya hutang sampai ke bawah, mimpi dikejar sama orang itu, ya kan? Kangen sama almarhum, ke bawah mimpi berjumpa dalam mimpi. Yang kedua, takhwifus syaitan. Yang kedua ini adalah ulahnya setan untuk nakut-nakutin kita. Mimpi-mimpi serem itu mimpinya setan. Mimpi kepala kita terpotong disembelih orang. Ya. Mimpi apa lagi? Nah, ada banyak mimpi-mimpi seram itu mimpi dari, kata Rasulullah, kalau mimpinya seram itu jangan diceritakan. Tidak boleh. Malah bangun tengok ke kiri berludah 3 kali. Ya. Karena takut nanti terjadi. Coba misalkan Ustadz Andi mimpinya jangan, kalau Ustadz Andi mah mimpi baik ini. Istri beliau mimpinya Ustadz Andi poligami. Kalau istrinya itu mimpi buruk nggak itu? Kalau istri yang mimpi, kalau beliau yang mimpi kan ini mimpi baik ini ya. Kalau istrinya mimpi buruk nih, jangan diceritakan ke Ustadz Andi karena ini mimpi buruk. Nggak boleh. Kenapa?
Karena orang nggak pernah mikirin, tiba-tiba diceritakan akhirnya jadi kepikiran. Bisa terjadi. Karena ini Ustadz yang pernah jemput saya itu 2 hari didiamin istrinya. Gara-gara istrinya mimpi suaminya nikah lagi. Pulang itu langsung marah-marah, habis marah-marah 2 hari didiamin. Kenapa sih Dek? Cuma gara-gara mimpi, ya Allah. Nah, mimpi-mimpi buruk. Mimpi ada 2 ekor kerbau disembelih. Yang satu disembelih pas mati tetap kerbau. Yang satunya disembelih ternyata pas mati berubah kepalanya jadi kepala orang itu. Kemarin pas saya pulang kampung, ternyata orang itu besoknya meninggal. Beneran Pak. Orang yang dilihat, diceritakan sama orang yang mimpi ini, akhirnya jadi fitnah. Betul-betul, itu kerjaan setan. Maka jangan ceritakan yang buruk-buruk. Yang ketiga baru busyra minallah. Mimpi tapi ini kabar baik dari Allah. Kabar baik dari Allah. Mimpi berangkat haji, ceritakan alhamdulillah, walaupun belum berangkat semalam sudah mimpi, ya kan? Mimpi-mimpi itu boleh ceritakan, ya. Nah, oleh karena itu takwil mimpi jangan sering-sering menafsirkan mimpi, ya. Terakhir Rasulullah nyampaikan kepada Aisyah, kalau mau tidur jangan tidur dulu sebelum melakukan 4 hal. Satu apa Pak? Aisyah apa? Bukan, kata Rasul, Aisyah jangan tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Siap Bapak Ibu khatam Quran sebelum tidur? Yang kedua, Aisyah jangan tidur sebelum engkau memastikan dapat syafaat dari Rasulullah. Aisyah jangan tidur sebelum engkau mendapat keridhaan kaum muslimin. Kita di masjid ini aja kan tidak semua kita saling ridho. Ada yang tetap dendam sama temannya walaupun sholatnya satu masjid. Betul Bu? Kok ibu-ibu ditanya? Betul Pak? Yang keempat kata Rasulullah, Aisyah jangan tidur sebelum engkau mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya Allah Rasul, dalam waktu singkat melakukan 4 perkara yang berat ini gimana caranya? Kata Rasulullah, Aisyah dalam hadis itu bahwa membaca surat Al-Ikhlas sama dengan 1/3 Al-Quran. Sekali kita baca Qul huwallahu ahad, Allah sampai akhir, itu sama dengan baca 10 juz. Maka kata Rasulullah, Aisyah baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Baca ini habis wudhu, doa tidur, ya kan, baca Al-Ikhlas 3 kali, tambah lagi 3 kul, lebih baik lagi. Yang kedua, jangan tidur sebelum memastikan syafaat dari Rasulullah, baca sholawat 3 kali. Yang ketiga, jangan tidur sebelum mendapatkan keridhaan. Gimana caranya? Doakan dengan istighfar. Allahumma ghfir lil muslimi nawal muslimat wal mu'mini al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan yang sudah mati. Maka dengan doa ini dibaca 3 kali, engkau akan mendapatkan keridhaan semua kaum muslimin yang ada di atas muka bumi ini. Jadi jangan dianggap remeh doa ini, ya. Kenapa? Karena orang menjadi penghuni surga gara-gara apa? Gara-gara dia muhasabah saja. Ya Allah, siapa yang nyakiti aku maafkan. Kalau aku nyakiti orang, ya Allah tolong ampuni dan mudahkan urusannya, masuk surga. Nah, kita dengan doa tadi bisa masuk surga. Dengan Allahumma ghfir lil muslimi. Biasanya dibaca kapan Pak ini? Waktu
khutbah Jumat, ya kan? Pertanyaan kita, Pak, kenapa ibu-ibu nggak wajib sholat Jumat? Karena sholat Jumat ada nasihatnya. Ibu-ibu susah nerima nasihat, makanya tidak diwajibkan. Enggak, ini kata orang, Bu, bercanda saja ya, bukan itu alasannya ya. Boleh Pak, boleh kalau sudah Jumatan, udah gugur lah ini ya zuhurnya, boleh. Ini candaan orang saja, saya pernah baca itu. Kenapa wanita nggak wajib sholat Jumat? Karena susah nerima nasihat. Jumat itu ada khutbah Jumat sebagai nasihat, makanya wanita nggak wajib Jumatan. Ini cuman candaan mereka di Facebook saja. Yang keempat, Aisyah jangan tidur sebelum kau mendapatkan pahala haji dan umroh. Itu ternyata zikirnya sama dengan kita baca zikir di awal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 3 kali, sama pahalanya seperti haji dan umroh. Kalau ini kita amalkan, insya Allah, kalau mimpi-mimpinya baik, kalau mimpi-mimpinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin kita mimpi dikejar setan, nggak mungkin, ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mengamalkan ini dan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa memberi motivasi untuk kita semua, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.